Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visual Geek Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk terbaru dari Hot Wheels Silver Series. Ini dia Graphic Remix Fast and Furious. Mungkin dari kalian udah banyak yang bosen ya dengan seri FF ini, tapi entah kenapa selalu rame aja gitu ya kalau Hot Wheels ngerilis seri FF ini. Selain diecast yang diramein, dramanya juga banyak banget. Nggak kelewat juga dengan saya ketika saya coba hunting si FF ini tuh lumayan banyak dramanya. Ada yang disembunyiin gitu ya, ada yang kasir bilangnya udah dibeli tapi ternyata disembunyiin gitu ya. Dan untuk seri Silver Series ini harganya sekarang udah naik banget. Dari yang awalnya dulu saya beli tahun 2023 itu masih di sekitar 55.000 ya. Sekarang itu harganya udah sekitar 60.000 atau 59.900 teman-teman ya. Nah, untuk si seri ini dia ada 5 varian castingan, yaitu ada Honda S2000, Lancer Evolution 7, ada VW Jetta MK3, lalu ada juga Nissan Silvia S15, lalu ada juga Acura Integra Sedan GSR teman-teman. Nah, seperti itu. Yang menarik di seri ini tuh selain cardnya yang baru, terus juga dia warna mobil dan liverynya juga di flip ya teman-teman. Misalkan nih, warna liverynya itu si Evo ini awalnya warna biru, dia berubah jadi warna hijau gitu ya. Terus yang semula warna mobilnya hijau berubah jadi warna biru. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, entah kenapa sih Jetta-nya saya nggak nemu teman-teman ya. Jadi hanya ada 4 varian yang akan saya bahas. Dan yang pertama akan saya bahas yaitu si Lancer Evo 7-nya ini ya. Nah, untuk cardnya sendiri ini nggak kayak yang wave pertama gitu ya. Dia itu kan keras, kalau yang itu sedikit lebih letoy tapi jadinya bagus ya. Dia tuh nggak gampang ngelipet ataupun nekuk-nekuk gitu teman-teman dengan card seperti ini. Terus juga dia sepertinya tuh dikasih base coat lagi gitu ya, jadi lebih mengkilap dibandingkan dengan yang wave pertama terkesannya itu ngedoff kan gitu ya. Terus untuk bubble-nya sendiri kalau saya lihat ini tuh lebih tebal dibandingkan yang wave pertama teman-teman ya. Nah, ini mungkin udah diperbaiki oleh Hot Wheels gitu ya, karena di beberapa varian yang ujungnya itu lancip kayak spoilernya itu tajam atau wingnya tajam gitu ya, banyak yang bubble-nya itu sampai retak gitu ya. Dan bagi kolektor yang ngoleksi card gitu itu tuh jadi bermasalah gitu. Jadi Hot Wheels sedikit mendengarkan keluhan dari customernya gitu ya teman-teman. Terus untuk cardnya sendiri ini bagus, saya suka ya. Untuk desainnya selalu menarik gitu ya. Desain-desain si Hot Wheels ini tuh untuk dibeli walaupun castingannya sama aja teman-teman. Nah, saya singkirin dulu yang Evo. Sekarang kita akan lihat yang S2000-nya Suki teman-teman. Nah, seperti ini untuk yang Hot Wheels Honda S2000-nya Suki. Di sini sama juga ya. Untuk warna dasarnya itu kan harusnya warna pink, ini jadi warna putih, sedangkan untuk liverynya sendiri dia warna pink teman-teman. Tapi ini bagus jadinya teman-teman. Nah, di sini juga ada detail kecil teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk bayangannya itu dia berubah jadi warna mobil aslinya teman-teman ya, yang warna pink itu. Dan sama dengan yang Evo tadi, ini bubble-nya juga jadi lebih keras dibandingkan yang wave pertama. Terus cardnya juga lebih solid seperti ini. Di bagian belakangnya sama ya seperti ini. Dan kita akan lihat sekarang yang Silvia S15. Nah, ini Silvia S15-nya jadi ganteng menurut saya ya. Walaupun dirubah warnanya dari biru jadi oranye kayak gini, dia cakep-cakep aja tuh teman-teman. Detailnya juga ini lumayan detail loh kalau saya lihat tadi. Terus untuk cardnya sendiri sama dengan yang lainnya, ini bagus menurut saya. Dan di bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Terus juga sekarang kita akan lihat yang base besinya. Nah, ini nih, ini base besi ya teman-teman, si Acura Integranya. Untuk cardnya sendiri bagus, bubble-nya ini lumayan tebel. Terus juga kalau dia kegoyang-goyang seperti ini nggak akan pecah ya, bubble-nya harusnya aman. Dan di bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Oh ya, di sini ada tulisan juga teman-teman ya, 25 years Fast and Furious. Nah, ini tuh ternyata udah 25 tahun ya si movie Fast and Furious ini tuh. Saya berasa jadi tua teman-teman ya, karena pertama kali saya nonton FF itu di tahun 2006 pas saya masih SD kayaknya ya. Ya, kalian tebak sendiri lah umur saya udah berapa gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita akan coba bongkar seperti apa sih detailnya. Kalau saya lihat sih semua detailnya cukup oke. Cuma Honda S2000 Suki doang yang nggak ada spionnya teman-teman ya. Saya akan coba bongkar dulu dari yang Honda S2000-nya deh ya. Nah, sekarang saya akan coba buka dulu satu-satu ya, dari mulai si Honda S2000 ini teman-teman. Untuk membukanya sendiri saya menggunakan cutter di sini. Nah, ini cutternya teman-teman ya. Jadi saya akan cutter dari sebelah sini. Jadi kalau kita mau majang lagi itu enak teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan keluarkan seperti ini. Kita singkirin dulu ya. Dan kita akan buka yang lainnya dulu. Nah, sekarang yang Evo nih. Satisfying banget teman-teman kalau buka Hot Wheels yang hot item seperti ini tuh ya. Nah, sekarang yang Silvia S15-nya teman-teman ya. Nah, enaknya kalau kita buka dari bawah seperti ini tuh, kalau kita mau gantungin lagi ya bisa teman-teman ya. Nah, ini S15-nya Brian. Lalu satu lagi yang ini nih, Acura Integra. Ini base-nya besi teman-teman. Wah, ini berat banget nih teman-teman, udah kerasa nih.
Nah, ini dia udah kekumpul. Di sini ada 4 Hot Wheels seri Silver Series. Nah, sekarang kita akan bahas yang Honda S2000-nya dulu teman-teman ya, karena kelihatannya ini jadi hot itemnya para kolektor gitu ya di seri kali ini. Oke. Nah, ini dia diecast Honda S2000-nya teman-teman dengan livery Suzuki. Cuman warna dasarnya memang bukan warna dasar mobilnya Suzuki ya. Dia tuh warnanya harusnya pink, tapi karena ini grafik remix ya jadinya seperti ini teman-teman ya. Castingan ini tuh udah sering banget dirilis oleh Mattel dari mulai reguler, premium gitu ya, dan juga ada Legend Tour kalau nggak salah, yang AM itu ya kalau nggak salah, yang warna ungu. Ada juga versi RLC-nya, terus juga ada versi NFT-nya, banyak banget pakai castingan yang sama. Tapi dia itu sampai sekarang masih belum dikasih spion di bagian sebelah sininya tuh ya, masih aja seperti ini teman-teman ya. Oke, kita bahas seperti biasa dari bagian belakangnya dulu. Di bagian belakang sini ada wing, dia itu besi untuk wingnya ini. Nah, kalian bisa dengar sendiri. Terus juga untuk catnya sendiri ya khasnya Hot Wheels seperti ini. Tapi yang saya suka di sini detailnya lumayan oke loh teman-teman ya. Tuh detailnya lumayan oke. Dia nggak bleber-bleber untuk detailnya seperti ini. Tapi untuk finishing catnya saya lihat agak sedikit kurang ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Di sini masih ada sisa castingan gitu. Lalu di bagian belakangnya di sini ada kaca belakang. Terus juga di sini tuh harusnya terbuka ya atapnya. Tapi ini tertutup seperti ini. Detail castingannya masih kelihatan juga warna hitam-hitamnya bekas castingan. Di sini dia detailnya lumayan rapih teman-teman ya. Saya salut dia nggak ada rasterize gitu ya, atau ngeblur gitu, dan ya jadinya bagus seperti itu teman-teman. Lalu di bagian depannya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Untuk interiornya sendiri itu warna pink ya. Tuh kalian bisa lihat ya interiornya warna pink, dan di sini dia dikasih kaca depannya sendiri. Di sini ada wipernya. Terus juga di bagian bawahnya di sini ada kap mesinnya dikasih decal, ada detail water sprayernya juga, ada detail air fan ya seperti ini, cuman dia nggak bolong tentunya. Dan di bagian lekukannya sini lumayan akurat, walaupun ya seadanya teman-teman ya, namanya juga Hot Wheels 50.000 gitu kan ya, nggak apa-apa. Tapi untuk lekukan bodinya masih kelihatan jelas seperti ini. Di bagian sini juga ada detail headlight ya, walaupun decal doang nih seperti ini, kalian bisa lihat. Nah seperti itu. Di sini ada logo Honda juga. Dia logo Hondanya agak kurang tuh ya, ada beberapa bagian warna yang hilang. Di bagian sini decalnya juga cukup oke dengan harganya yang 50.000. Di bagian sini juga ada air fan ya. Ini air fan-nya nggak bolong teman-teman, dan dia plastik dalamnya. Terus di bagian sini juga ada canard nih, ada detail canardnya. Di sini juga ada detail canardnya seperti ini. Terus di bagian sini, di bagian splitternya dia plastik. Nah ini plastik ya teman-teman. Terus di bagian samping kirinya seperti ini, detailnya ya cukup oke lah ya. Dengan harga segini saya nggak ngarep macam-macam. Cuman yang saya harapin sih sebetulnya di sini ada spionnya teman-teman ya. Saya agak menyayangkan gitu ya, kenapa castingannya itu nggak diperbaharui gitu sampai sekarang gitu ya. Minimal dikasih spion lah di sebelah sininya ya. Untuk detailnya lumayan oke, lakukan bodinya masih kelihatan. Tuh kalian lihat sendiri nih, lakukannya masih kelihatan. Untuk panel pintunya juga kelihatan jelas. Di sini ada handle pintunya, dan di bagian sebelah sini bolong tuh sampai ke dalam sini ya teman-teman. Nggak ada kacanya nih untuk Honda S2000 ini ya. Jadi kita bisa lihat bagian dalamnya tuh teman-teman. Nah seperti itu ya bagian dalamnya. Terus di bagian sini juga ada detail kayak lampu sen ya, warna oranye, cuman dia decal doang. Dan di bagian bawahnya di sini ada side skirt juga. Ini side skirtnya warna putih, dan di bagian sini ada dua ya. Ini warna putih, dan di bagian sini ada warna hitamnya teman-teman. Seperti itu. Untuk rodanya sendiri tentunya ini rolling lancar, kan tujuan awalnya memang untuk dimainin di track sama anak-anak teman-teman ya. Seperti itu. Untuk bagian belakangnya seperti ini, dia ada detail bagian tail light-nya ya, atau lampu belakangnya, lampu rem dan lampu sennya juga bagus. Untuk bagian decalnya kalian bisa lihat sendiri. Tuh bagus ya, walaupun masih kelihatan rasterize. Logo Hondanya juga ada, dudukan plat nomornya juga ada, tapi dia nggak ada plat nomornya. Bagian exhaust atau knalpotnya nih ada, tapi dia dari plastik teman-teman ya, menyatu dengan diffusernya seperti itu. Di bagian samping sini juga detailnya sama aja dengan bagian sebelah sini ya kalau saya lihat. Cuman di sini ada detail untuk pengisian bahan bakar di sebelah sini teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk detail lainnya sama aja. Untuk base-nya seperti ini, dia ada tulisannya Hot Wheels Made in Thailand 1986 MG1NL ya. Terus juga di sini ada tulisan Honda S2000, ada tulisan juga 2010 Mattel ya. Ini castingan pertamanya di tahun 2010 kali ya. Nah seperti itu tuh, udah lama banget gitu ya castingan ini tuh. Terus juga untuk detailnya ini lumayan oke ya bagian bawahnya, cuman ya masih dari plastik seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita akan bahas yang Lancer Evo-nya dulu nih, yang sering banget dibilang cingkrang gitu ya. Memang ini karena pakai castingan rally teman-teman ya, bukan castingan FF gitu ya. Mungkin untuk menghemat budget juga ya pakai castingan yang ada aja gitu ya. Nih kayak gini nih tuh,
Aneh banget memang ya. Tapi ya memang sejatinya ini tuh castingan buat yang rally teman-teman. Kalau nggak salah tuh yang warna merah ya, tapi jadi dipakai buat FF gitu ya. Oke, kita bahas dari bagian sebelah sininya. Di bagian sini untuk wingnya sendiri dia itu besi. Nah, ini menyatu dengan castingan teman-teman. Warna birunya sendiri bagus untuk glitter-glitternya, saya suka. Dan di bagian sebelah sini juga ada kaca belakang yang gede banget. Interiornya kita bisa lihat di situ ada roll bar ya, kalau kalian lihat tuh. Nah, di situ ada roll bar ya. Terus di bagian atapnya seperti ini, ada detailnya juga. Dan di sini nggak bolong sayangnya untuk air ductnya, tapi detailnya udah cukup bagus, nggak ada sisa castingannya juga. Terus di bagian depannya seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada kaca depan yang gede banget ya. Tuh, kaca depannya gede banget. Dan di bagian sebelah sini ada wipernya juga nih, mantap ada wipernya. Terus yang saya suka di bagian kiri kanannya dia dikasih spion juga teman-teman ya. Walaupun ya seuprit banget tuh. Nih, seuprit banget ya spionnya seperti itu. Terus di bagian sininya juga sama ada. Terus seperti yang saya bilang, ini air scoopnya nggak ada lubangnya teman-teman ya. Jadi cuma castingan aja seperti itu. Di bagian interiornya kalian bisa lihat sendiri. Di situ ada detail roll barnya kalau kalian lihat tuh. Nah, di pinggir-pinggirnya ada roll barnya. Terus juga untuk setirnya ini setir kiri. Jadi untuk Europe ya, bukan untuk pasar Asia gitu ya. Terus di bagian bawahnya di sini kita bisa lihat ada kap mesin. Di sini dia ada grillnya. Grillnya juga lumayan oke loh, ada teksturnya, cuman dia nggak bolong. Terus di bagian bawahnya di sini ada detail lagi nih. Ini kayak klip gitu ya. Dan yang saya suka juga di sini tuh dia ada ininya, detail decalnya ya, bagian headlightnya di bagian sini juga sama. Dan headlightnya ini rapih ya teman-teman, jadi nggak perlu di custom lagi, ini udah cukup oke menurut saya tuh. Nah seperti itu ya. Terus juga di bagian sini ada logo Mitsubishi yang lumayan oke ya. Di bagian sini juga ada grillnya sendiri, dia nggak bolong. Terus di bagian bawah ada grill juga ya sampai sini. Dan ya seperti itu untuk bagian depannya. Terus untuk bagian samping kirinya seperti ini teman-teman. Warnanya sendiri saya suka warna birunya. Terus untuk liverynya sendiri ini agak sedikit rasterize ya, terutama yang bagian grafis ini nih, kayaknya ini bitmap jadi kurang rapih gitu ya si decalnya seperti itu. Tapi untuk lakukan bodinya sendiri ini lumayan oke teman-teman, dia masih kelihatan ada tuh ya, handle pintunya juga kelihatan jelas. Terus di sini juga dikasih kaca-kaca ya di pinggirnya, dan di sini juga ada spionnya teman-teman seperti itu. Terus untuk rodanya sendiri ini memang rolling lancar harusnya tuh. Ini rolling lancar karena memang buat dimainin di track teman-teman ya. Terus di bagian belakangnya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ada detail lampu belakangnya, dia dari decal doang seperti ini. Juga di bagian sini ada logo Mitsubishi-nya, di bagian sini juga sama ada decalnya. Tapi sayangnya di bawahnya di sini nggak ada plat nomornya, hanya ada dudukannya aja. Terus di bagian sebelah sini dia sama aja ya dengan bagian sebelah sini tuh. Ini saya nggak lihat ada tutup tangkinya ya. Di mana tutup tangkinya? Ternyata di sini sayang sekali nggak ada tutup tangkinya teman-teman. Sekarang kita akan lihat bagian bawahnya. Di sini ada logo Hot Wheels, dan juga di bagian bawahnya di sini ada apa nih? Ada detail made in Thailand 2003 Mattel Mitsubishi Evo. Wow, 2003 ya. Ini castingan dari 2003, serius. Udah lama banget ya nggak ganti-ganti castingan sih Mattel ini tuh. Nah, seperti itu untuk Lancer Evo-nya. Sekarang kita akan lihat yang lainnya. Nah, sekarang saya akan bahas Nissan Silvia S15-nya Brian yang udah diganti warna jadi warna oranye ya, sedangkan liverynya jadi warna biru. Nah, untuk warnanya sendiri saya lebih suka yang ini teman-teman ya, dari kelima castingan kali ini warnanya itu cakep banget menurut saya. Terus untuk catnya sendiri ini kalian bisa lihat sendiri lah. Nah, ini bagus ya catnya tuh, finishingnya juga cukup oke. Walaupun di bagian sebelah sininya ada sedikit kulit jeruknya, tapi lumayan solid castingannya menurut saya nih. Nanti kita akan lihat detailnya deh ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian belakangnya dulu. Di sini untuk wingnya sendiri dia besi menyatu dengan castingan. Sayangnya dia nggak bolong, jadi dia itu nggak bisa dipakai buat gantungan kunci tuh teman-teman ya. Dan di bagian sini kita bisa lihat dia dikasih kaca belakang teman-teman ya, bagus. Terus juga bagian atapnya seperti ini. Lakukan bodinya kurang kelihatan tuh ya. Di sini tuh nggak ada garis-garis bodinya. Ini benar-benar plain aja tuh. Nah, seperti itu. Lalu di bagian depannya seperti ini, dia dikasih kaca depan. Terus untuk kaca depannya sendiri dia itu ada wipernya. Kalian bisa lihat sendiri wipernya seperti ini. Di bagian kiri kanan juga dia dikasih spion. Spionnya tentunya besi dan dia seuprit gitu ya. Terus untuk bagian interiornya kalian bisa lihat sendiri, dia itu setirnya setir kanan ya, seperti itu. Dan di bagian kap mesinnya sendiri di sini ada water sprayernya. Detailnya lumayan oke walaupun kecil. Untuk bagian kap mesinnya sini masih kelihatan juga lakukan bodinya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Di bagian sini juga ada decal logo Silvia-nya seperti itu. Di bagian bawahnya juga dikasih headlight. Nih, mantap nih headlightnya tuh. Rapih menurut saya. Untuk harga segini udah oke lah ya. Di bagian bawahnya lagi di sini ada grill ya. Sayangnya dia nggak bolong sampai ke dalam. Terus di sini juga sama. Terus di bagian bawah juga ada lipsnya, dia menyatu dengan body teman-teman. Di ini besi ya. Di bagian kiri seperti
seperti ini nih. Untuk liverynya karena cuma warna doang, ini jadinya rapih tuh teman-teman ya. Gak kayak yang Lancer tadi sedikit rasterize. Kalau yang ini bagus, gak ada yang bleber-bleber. Dan untuk detailnya sendiri di sini ada tutup tangki teman-teman. Untuk lekukan bodinya juga sama dengan yang lainnya, ini bagus, masih kelihatan jelas. Untuk handle pintunya juga kelihatan jelas seperti ini. Dan di bagian sini kita bisa lihat ada spion teman-teman ya. Dan sama dengan yang lainnya, untuk rollingnya lancar banget tentunya karena ini Hot Wheels ya, buat dimainin di track gitu ya, masa nggak lancar gitu kan. Nah di bagian belakang yang saya suka itu detailnya lumayan oke. Di situ ada logo Nissan, ada logo Silvia-nya, ada detail lubang kuncinya juga warna silver di sini tuh ya. Mantep banget Silvia S15 dari Hot Wheels ini. Terus juga di bagian sini ada dudukan plat nomor, sayangnya nggak ada plat nomornya. Di bagian sini ada exhaustnya juga, dia dari plastik ya, menyatu dengan base. Dan kita lihat bagian sebelah sini sepertinya sama dengan bagian sebelah sini, minus di tutup tangkinya aja teman-teman. Jadi langsung aja kita akan lihat bagian bawahnya. Nah untuk bagian bawahnya seperti ini, dia plain ya bagian sebelah sininya, tapi di bagian sininya lumayan detail juga. Di sini ada tulisan Nissan Silvia S15, HNR 33, HNR 93, Hot Wheels 2022 Mattel, dan Made in Thailand ya. Nah ini castingan baru kayaknya ya. Ini castingan baru kayaknya 2022 nih baru ya. Nah seperti itu ya untuk Nissan Silvia S15 nya. Sekarang yang terakhir kita akan lihat Acura Integra-nya teman-teman. Nah ini dia untuk Acura Integra-nya, dia itu harusnya yang paling dicari ya, harusnya gitu ya, karena ini base-nya besi loh teman-teman. Tuh base-nya besi dan solid banget. Detailnya juga bagian depan dan belakang itu ada semua gitu ya. Spion juga ada gitu ya. Tapi yang saya bingung kenapa jadi Evo-nya yang dicari gitu ya, sama yang Honda S2000-nya gitu kan. Tapi ya seperti itulah dinamika dunia Hot Wheels ya. Oke, kita lihat bagian belakang. Di sini ada spoiler, dia itu ada bolongnya tuh. Jadi kalian bisa jadiin ini untuk gantungan kunci ya, seperti ini. Terus juga ininya dari besi ya teman-teman. Warna silvernya juga bagus menurut saya. Terus untuk kaca belakangnya seperti ini, dia ada ya, dan juga gede banget. Di bagian atapnya sini sama dengan yang Silvia tadi, nggak ada detail lekukan bodinya gitu ya, atau panel-panelnya, dia rata aja seperti ini. Tapi catnya juga lumayan bagus sama dengan yang Silvia tadi teman-teman. Lalu kita lihat bagian sebelah sini, di sini ada kaca depan. Dia ada wipernya juga. Terus untuk interiornya ternyata ini setir kiri teman-teman, bukan setir kanan ya. Dan di bagian kiri kanan di sini ada spion. Spionnya juga lumayan oke lah ya. Terus untuk spionnya sendiri ya seadanya teman-teman ya, seperti itu. Lalu untuk kap mesinnya sendiri kalian bisa lihat ya, ini ada lekukannya walaupun tipis ya. Ini kayaknya sih bukan karena catnya yang ketebalan, tapi memang castingannya ya seuprit gitu ya. Detailnya seperti ini. Tapi untuk gap panel-panelnya masih kelihatan seperti ini teman-teman. Dan di bagian bawah di sini ada detail headlight walaupun dari decal teman-teman. Untuk logonya dia nggak ada. Lalu di bagian bumpernya di sini ada grill juga, sayangnya dia nggak bolong. Dan di bagian kirinya seperti ini teman-teman, decalnya sendiri udah diganti ya, yang seharusnya warna silver jadi warna biru, dan cat dasarnya yang warna biru itu udah diganti warna silver teman-teman ya. Terus untuk detail panel-panel pintunya saya lihat ini lumayan detail, nggak ada yang bleber-bleber juga catnya. Terus decalnya lumayan rapih, sama ya, nggak ada bleber-blebernya karena ini mungkin vector base ya, bukan bitmap base gitu, jadi nggak ada yang ngeblur gitu tuh. Lumayan detail ya seperti itu. Terus untuk kacanya sendiri masih kelihatan terpisah lah ya, tuh seperti ini. Dan spionnya sendiri tentunya nggak ada reflektornya di sini ya. Dan seperti halnya yang lain, ini juga rollingnya lancar banget tuh, rollingnya lancar banget teman-teman ya, karena memang buat dipakai balap di track gitu ya. Dan di bagian belakangnya seperti ini teman-teman, di sini ada headlight, ini dari decal warna merah seperti itu. Terus di bagian tengahnya di sini ada detail kayak lubang kuncinya teman-teman ya. Di bagian bumpernya seperti ini, detailnya lumayan oke. Di bagian bawahnya di sini ada dudukan plat nomor, sayangnya nggak ada plat nomornya. Di bagian bawahnya lagi di sini ada exhaust, dia menyatu dengan base dan dia besi teman-teman ya. Untuk exhaustnya mantep banget nih ya. Terus juga di bagian sebelah sini kayaknya sama dengan bagian sebelah sini, cuman dia ada detail untuk tutup tangkinya di bagian sini teman-teman ya. Nah ini cakep banget kan ya. Sekarang kita akan lihat base-nya tuh. Base-nya ini base besi, mungkin ini turunan dari premium gitu ya. Di sini ada tulisan custom Acura Integra Sedan GSR, terus HKD 27 2022 Mattel 1186 MJ 1NL Made in Thailand, ada logo Hot Wheels-nya juga. Nih kalian bisa dengar sendiri. Nah ini besi ya teman-teman, ini lumayan berat banget. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, keempat detail castingan Hot Wheels Fast and Furious Graphic Remix ini. Nah buat yang nanya ini rollingnya gimana, nih kalian bisa lihat sendiri. Ini karena Hot Wheels ya pasti lancar banget ya. Tuh nih Suki nih ngeng gitu ya di Mas Hot Wheels nih.
Tuh lancar banget ya, namanya juga Hot Wheels, kalian tinggal mainin di track aja. Tapi sorry banget saya nggak bisa ngetes di track gitu ya, karena ini saya syutingnya malam, jadi saya nggak bisa ngetes mana yang paling cepet di track gitu ya. Tapi harusnya sih ini ya, karena ini berat banget dan dia juga base-nya besi, tapi bannya plastik gitu ya, jadi harusnya kenceng. Nah jadi seperti itu ya pembahasan Hot Wheels Fast and Furious Graphic Remix kali ini. Nah kalau menurut kalian sendiri mana yang paling oke dari seri Fast and Furious Graphic Remix kali ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi, saya suka Nissan Silvia S15 ini teman-teman ya, karena detailnya itu lumayan oke, detail logo-logonya juga kelihatan jelas banget, terus detail tampo atau decalnya juga lengkap banget, depan dan belakang. Dia juga ada spionnya, tapi memang dia belum base besi. Cuman dengan harganya yang segini ya, yang 59.000 ya masih wajar sih menurut saya ya. Cuman kalau kalian beli di harga 150.000, nah itu baru saya bisa bilang gak worth it teman-teman ya. Kalian mendingan beli mini scale aja ya, cuman kembali lagi dengan preferensi kalian aja sih ya. Saya juga nggak bisa memaksakan kalian untuk beli mini scale. Kalau kalian memang Hot Wheels banget gitu ya anaknya, ya mau gimana lagi gitu kan ya. Saya juga nggak bisa ngatur itu teman-teman ya. Kalau kalian ada masukan silahkan tulis di kolom komentar seperti biasa, dan bantu saya bagikan video ini ke teman-teman kalian yang koleksi Hot Wheels gitu teman-teman ya. Jangan lupa juga bantu saya subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Follow Instagram saya dan juga TikTok saya di visualogika_staff. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.